Aktivis sekaligus politisi Muhammad Guntur Romli hengkang dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Keputusan itu diambil Guntur Romli setelah partainya menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 2 Agustus yang lalu. Dalam surat terbukanya, Guntur Romli mengungkapkan alasan keluar dari PSI lantaran adanya tanda-tanda bahwa partainya akan bergabung dengan koalisi pengusung calon presiden Prabowo Subianto di pemilu 2024. Ia menyayangkan sikap yang diambil PSI dalam menyambut kehadiran Prabowo dan adanya wacana koalisi itu tidak dibuka dengan ruang diskusi di internal partai. Setelah memutuskan keluar dari PSI, Guntur Romli mengaku belum menentukan partai mana yang akan menjadi tempat berlabuhnya kelak. Meski begitu, Guntur Romli menegaskan akan berkonsentrasi memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Saya akan langsung membahasnya pada malam hari ini terkait dengan langkah ex-politisi PSI Guntur Romli yang menyatakan keluar beberapa waktu belakangan. Bersama dengan saya sudah bergabung langsung lewat sambungan Zoom, ada Mas Guntur Romli, aktivis yang juga sekaligus ex-politisi PSI. Saya sebutkan ex ya karena sudah menyatakan keluar begitu, dan juga ada analis politik Bang Adi Praitno. Selamat malam Mas Guntur Romli. Bang Adi, apa kabar? Selamat malam. Malam. Ya, Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Saya langsung ke Mas Guntur Romli yang beberapa hari ini menjadi pemberitaan karena memilih hengkang dari PSI, partai yang sejak lama Anda sudah ada di situ. Kami juga sering melihat aktivitas itu kemudian. Ini apakah artinya pilihan Anda secara ideologis ya, karena mulai berbeda dengan pilihan partai Anda, atau ada hal-hal lain yang mengganjal sehingga kemudian Anda memutuskan untuk keluar? Iya, ya keputusan saya untuk keluar dari PSI karena itu mengganggu hati nurani saya dan ideologi saya. Yang selama ini PSI sudah menyatakan sebagai partai yang sangat menolak anti intoleransi dan anti korupsi. Sementara Prabowo Subianto punya jejak berkoalisi dengan kelompok-kelompok intoleran dan kelompok-kelompok radikal dan tidak pernah meminta maaf atas masa lalunya itu. Tidak ada pernyataan sedikit pun dari Prabowo Subianto untuk mengoreksi hal-hal masa lalu yang sangat bertentangan dengan DNA PSI. Tapi kemudian tanpa pemberitahuan, tanpa diskusi, baik sebelum dan sesudah acara kedatangan Prabowo Subianto, dan itu menurut saya melanggar dari nilai-nilai PSI, sehingga saya memutuskan untuk keluar. Dan kita lihat bahwa rekam jejak Prabowo Subianto dalam tahun 98 yang terlibat dengan penculikan aktivis sampai beliau dipecat dari TNI, rekam jejak yang tidak pernah bisa dilupakan dan disanggah. Kemudian juga saat ini dalam pemerintahan Pak Jokowi, Prabowo Subianto akan menjadi beban dalam pemerintahan Pak Jokowi karena kinerjanya tidak memuaskan. Terkait misalnya kegagalan food estate, kemudian pembelian pesawat bekas dari Qatar, padahal Pak Jokowi selalu menyampaikan jangan membeli alutsista bekas, belilah alutsista yang baru. Ini kan bertentangan dengan kebijakan Pak Jokowi selama ini yang sudah menggariskan bahwa tidak ada yang namanya visi menteri, itu semuanya harus tunduk kepada kebijakan presiden. Nah, disitulah yang saya lihat harusnya tidak ada alasan bagi PSI, jangankan menerima, berpikir berkoalisi dengan Prabowo Subianto pun itu jangan pernah, itu menurut saya. Mas Guntur, tapi yang jelas kemudian beberapa elit PSI juga menyatakan pendapat ya, pandangan setelah Anda mundur. Ada yang menyebut kemudian Anda sudah tidak aktif lagi di struktural sejak pencalekan tahun 2019 dan juga kaget sebetulnya dengan pilihan Anda. Sementara Anda mengatakan juga tidak ada undangan pemberitahuan soal kunjungan Pak Prabowo ini. Ya, memang saya tidak aktif dalam hal pengurus. Tapi kan saya sebelum ini kan bisa keluar masuk ke kantor DPP PSI, bertemu dengan mereka, berdiskusi dengan mereka tentang apa yang menjadi arah-arah kebijakan. Saya lebih banyak memang menjadi teman diskusi ya bagi teman-teman di sana. Kemudian juga terkait dengan politik-politik yang aktual. Tapi kemudian tiba-tiba karena mungkin mereka melihat saya orang yang katakanlah punya sikap yang tegas terkait peristiwa masa lalu, terkait Prabowo Subianto, mungkin saya tidak pernah akan dilibatkan karena sudah ada menurut saya deal-deal kerjasama antara PSI dengan
Prabowo Subianto. Karena kalau itu tidak ada, tidak mungkin PSI itu melakukan perubahan 180 derajat yang sebelumnya anti pada Prabowo Subianto, yang memberikan gelar pada 2019 buat kebohongan terlebay, tiba-tiba memuji setinggi langit kedatangan Prabowo Subianto. Saya hampir tidak mengenal teman-teman saya yang di sana itu. Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Adi Praitno, saya masih ke Anda, Mas Guntur Romli. Tapi Anda melihat langkah yang diambil Pak Prabowo dengan mendatangi kantor DPP PSI ini sebagai sebuah langkah apa? Tentu kan sebagai seorang politisi, langkah itu bisa kemudian dilakukan kan? Itu langkah untuk memecah belah, langkah untuk mengadu domba. Karena kemanapun Prabowo Subianto melangkah, dia akan memecah belah tempat di sana. Buktinya dengan memecah belah pendukung Pak Jokowi dan sekarang. Halo Mas Guntur, ini termute audionya. Mas Guntur Romli, termute audionya. Oke, tampaknya rampoklah tetanggamu yang sedang kebakaran. Ya, maaf Mas Guntur, harusnya kebakaran ini yang sekarang diciptakan oleh Pak Prabowo. Tujuannya adalah agar dia bisa mudah menguasai teritori dari lawan tersebut. Baik, Mas Guntur Romli. Inilah yang dikerjakan oleh Pak Prabowo. Baik, Mas Guntur Romli, maaf saya potong. Tadi audionya termute, jadi bisa diulangi lagi. Tadi menurut Anda langkah Pak Prabowo ini langkah yang seperti apa? Karena sebagai seorang politisi tentu sah-sah saja kan kemudian untuk membuat langkah-langkah politik tertentu. Ya, itu merupakan langkah memecah belah politik adu domba. Karena kemanapun Pak Prabowo melangkah, itu akan terjadi perpecahan. Dan itu terbukti dengan misalnya melakukan adu domba di kalangan pendukung Pak Jokowi. Dan juga sekarang di pendukung Pak Ganjar. Dengan merekrut Noel misalnya. Kemudian juga ada Budiman Sujatmiko. Ada Effendi Simbolon. Ya, dan ini terjadi. Dan saya masih ingat pidato Pak Prabowo dulu yang sempat viral. Rampoklah tetanggamu yang sedang kebakaran atau yang sedang kesusahan. Ini kan cara politik untuk menguasai sebuah kawasan dengan memanfaatkan kesempitan ataupun juga menciptakan kekacauan di daerah tersebut. Kebakaran saat ini sedang dilakukan oleh Pak Prabowo, kebakaran dalam tanda kutip. Kegaduhan, kekecauan di kalangan pendukung Pak Jokowi, kemudian pendukung Pak Ganjar agar dia dengan mudah bisa menguasai teritori tersebut. Nah ini yang kita mau sadarkan kepada pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Ganjar, jangan tertipu, jangan terkecoh dengan politik adu domba, pecah belah Pak Prabowo. Dan ini sayangnya PSI terpancing membuka diri untuk masuklah politik adu domba Pak Prabowo itu. Oke, baik, menarik, cukup tegas pernyataan Anda, Mas Guntur Romli. Saya mau ke Bang Adi Praitno. Bang Adi, setidaknya ada dua hal yang perlu kita lihat juga dari langkahnya Mas Guntur Romli keluar dari PSI karena ada Pak Prabowo di sana juga. Dan juga bagaimana Anda membaca soal langkah politik pecah belah yang tadi dianggap oleh Mas Guntur Romli yang tengah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, secara prinsip sebenarnya Bung Guntur Romli ini mazhab politiknya hitam putih untuk sesuatu yang dianggap sebagai sebuah perjuangan ideologi dan idealisme. Saya ingat persis sejak 2014, 2019, PSI itu termasuk Bung Guntur Romli ini adalah berada di garda terdepan saat itu mengkritik dan menyerang keras Gerindra dan Prabowo Subianto yang dinilai sering memberikan info-info yang tidak valid ya terkait dengan Jokowi. Tiba-tiba misalnya PSI menyatakan dan menunjukkan kemesraannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Jadi wajar kalau kemudian kader-kader PSI seperti Bung Guntur Romli ini merasa tidak nyaman, tidak merasa happy, dan kemudian lebih memilih keluar dari partai yang sempat ada di dalamnya. Bagi Bung Guntur rasa-rasanya ketimbang tidak nyaman, ketimbang tidak happy, ketimbang ada konflik batin dengan suasana kebatinannya, maka pilihan untuk keluar dari PSI itu adalah suatu hal yang rasional. Itu pertama ya, kalau saya coba untuk menafsirkan apa yang dilakukan oleh Bung Guntur Romli. Yang kedua, kalau kita membaca basis konstituen, kader-kader, termasuk soal
para pendukung dari PSI itu kan sebenarnya totali dari mereka berlabuh kepada Ganjar Pranowo, bukan kepada yang lain. Oke. Jadi sebenarnya elit-elit dari PSI ini cukup berisiko kalau memang pada akhirnya punya kode keras untuk bergabung dengan Prabowo Subianto. Bukan tidak mungkin ke depan itu akan muncul Guntur Romli yang lain. Ini akan menjadi babak baru dari bedol desa dari PSI. Oke. Karena tentu di PSI satu ya selain memang mereka tidak lolos ambang batas parlemen, untuk apa bertahan di partai politik yang memang iman politiknya sudah tidak sejalan. Dalam pilpres memang sering terjadi fenomena di mana para elit mereka pilihan politiknya seringkali berbeda secara diametral dengan basis-basis konstituen yang kemudian mereka wakili. Saya sering mengatakan ke teman-teman PSI secara terbuka, saya nggak tahu apakah mereka happy ataupun nyaman dengan statement saya. Hati-hati melakukan perjudian politik di tengah basis pemilih mereka yang ke Ganjar, tapi kemudian mencoba untuk mendekat kepada Prabowo Subianto atau kepada yang lain. Itu adalah satu perjudian yang mengerikan. Bukan tidak mungkin mereka itu bukan hanya tidak lolos di 2024 lagi, tapi suaranya akan mengempes secara signifikan. Ingat PSI itu partai non-parlemen yang suaranya nggak terlampau signifikan. Mesti dalam menentukan sikap politiknya, kemana poros politik yang akan berlabuh, harus sesuai dengan basis konstituen mereka. Jangan hanya karena segelintir elit, jangan hanya karena misalnya dianggap dukungan politik ke PDIP itu tidak terlampau dianggap, kemudian mau mencoba membelokkan pilihan politiknya. Yang mesti diselamatkan oleh PSI itu adalah bagaimana supaya lolos ke parlemen di 2024. Yang ketiga, PSI itu selalu berargumen di 2024 katanya mau fokus di pileg, nggak ngomong pilpres. Kalau mau fokus pileg ya sudah, nggak perlu ketemu dengan capres-capres yang ada mau bertanding di 2024. Fokus aja konsolidasi, fokus aja bagaimana pemenangan supaya dapil-dapil mereka itu memenuhi ambang batas parlemen yang 4% itu. Ketimbang menunjukkan kemesraannya dengan salah satu capres, tapi itu bertentangan dengan basis pemilihnya, itu kan beresiko. Basis-basis konstituen mereka terancam tidak memilih PSI nantinya di pileg. Oleh karena itu, ini tahun politik dan tahun yang serba sensitif. Jangan sampai elit-elit partai seperti PSI itu justru menunjukkan gestur yang berbeda dengan pemilihnya. Ini ngeri, Mas, di tengah begitu banyak partai-partai politik baru memiliki diferensiasi, memiliki ideologi dan irisan pemilih yang sama dengan PSI. Saya selalu ngomong ini secara terbuka. Ini sebagai warning sebenarnya supaya gejolak di internal di PSI itu tidak bergemuruh. Tentu PSI berkepentingan supaya tidak ada lagi orang seperti Bung Guntur lompat pagar di kemudian hari hanya karena perbedaan keyakinan dan iman politik. Semoga saya tidak salah dalam konteks itu. Bang Adi, tapi Anda juga melihat sejauh itu ya bahwa langkah-langkah politik yang dilakukan Pak Prabowo tadi yang dibaca oleh Mas Guntur Romli adalah itu melakukan kemudian adu domba dan beberapa hal yang lain ya. Mungkin di sisi yang lain juga sebagai seorang politisi dianggap itu sah-sah saja dilakukan, Bang Adi. Secara prinsip saya membaca bahwa Prabowo Subianto ini mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam ya, untuk merebut ataupun mempengaruhi basis-basis konstituen yang selama ini memang terafiliasi sebagai basisnya Jokowi. Ini tentu efek dari di mana Prabowo Gerindra mencoba untuk mengamplifikasi bahwa Prabowo lah yang kemudian dianggap paling dekat dan dianggap paling menjadi replika politiknya dari Jokowi. Oleh karena itu, bagi Gerindra, Prabowo ini tidak hanya diasosiasikan dekat dengan Prabowo Subianto, tapi coba untuk merebut basis-basis konstituen, para pendukung dan relawan-relawan politik Jokowi yang selama ini memang selalu tegak lurus ke Jokowi. Oleh karena itu memang dalam tanda kutip ini bisa jadi tanda-tanda bahwa antara pemilih Prabowo Subianto dengan pemilih Jokowi dan pemilih Ganjar yang sama-sama beririsan, ini kalau tidak di-maintain dengan baik, justru akan punya potensi terjadi perang saudara ya dalam tanda kutip. Ya buktinya Bung Guntur dengan teman-teman PSI selama seminggu ini sering terjadi perang saudara itu. Saling sahut menyahut gitu ya soal bagaimana sikap pilihan mereka. Antar relawan Jokowi juga mulai saling sahut menyahut gitu. Gara-gara ada yang memilih Prabowo Subianto yang dulu mendukung Ganjar Pranowo dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya ini tentu agak sedikit dalam tanda kutip akan turut mendinamisasi bagaimana potret pemilih ke depan. Karena pemilih dari Ganjar Pranowo yang dulu sebagian besarnya adalah pemilih Jokowi, mulai saat ini sepertinya sedang mulai digarap betul oleh Gerindra dan Prabowo supaya beralih ke mereka. Ini yang saya kira memang akan menjadi
satu fenomena yang sedang ditunggu betul, bukan tidak mungkin ke depan Oke. persaingannya akan semakin sengit dan akan semakin memanas. Baik, Mas Guntur Romli, apakah Anda juga melihat hal yang sama bahwa tidak hanya Anda sebetulnya yang keberatan dengan langkah yang diambil oleh PSI, bahkan akan ada kader-kader lain yang juga mungkin mengambil sikap yang sama dengan Anda? Iya, hari ini ada dua caleg PSI, caleg DPRD Kota Jakarta dan Kota Bogor yang mengundurkan diri dari pencalekan karena tidak setuju dengan sikap DPW PSI yang bermain mata dengan Prabowo Subianto. Apalagi kan PSI sudah mendeklarasikan sejak 3 Oktober 2022 melalui hasil rembuk rakyat Ganjar Pranowo lah yang menjadi pilihan. Dan tidak ada nama Prabowo Subianto di situ. Kemudian terlihat juga salah satu kekecewaan yang sangat muncul pada saat ini adalah ketika Ganjar sedang bagus misalnya dalam survei, PSI mengumumkan capresnya adalah Ganjar. Namun ketika Ganjar diuji dengan banyak persoalan dan sebagainya, PSI tidak tampak membela tapi malah dengan mengatakan mau bersikap netral dengan alasan tegak lurus kepada Pak Jokowi, ya kan? Dan ini yang menjadi pertanyaan dan ini juga menjadi salah satu pertanyaan besar di dalam diri saya. Selain juga saya sebagai Ketua Umum Ganjarian Spartan, serius nggak sih PSI memang ini mau mendukung Ganjar Pranowo? Kok kok pelin-pelan gitu ya, terlihat. Dan itu saya mungkin masih mau menguatkan selama ini keyakinan, harapan mungkin suatu saat akan muncul sikap ketegasan lagi. Tapi tiba-tiba ada kehadiran Prabowo Subianto dan menurut Pak Prabowo itu diundang oleh PSI untuk datang ke PSI sehingga membuat saya itu dan tidak ada lagi konfirmasi penjelasan dari teman-teman. Kemudian juga saya dapat informasi internal di PSI bahwa sudah ada deal, sudah ada kesepakatan terkait dengan kerjasama untuk 2024, untuk Pileg dan Pilpres. Dan menurut saya langkah PSI ini merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap suara konstituen, baik melalui rembuk rakyat, ataupun juga kepada selama ini tipologi karakter pemilih PSI yang disebutkan oleh Mas Andi Praetno tadi adalah pemilih ideologis, ya, bukan pemilih pragmatis. Dan ini salah satu cara saya untuk mendidik konstituen, khususnya di PSI, bahwa saat inilah pemilih-pemilih ideologis harus menunjukkan karakternya. Jangan hanya terombang-ambing oleh pilihan manuver elit politik, tapi kita juga harus punya sikap yang jelas sebagai konstituen. Apakah Anda hanya sekedar kader, hanya sebagai anggota. Tapi kalau Anda punya suara, punya keinginan, punya nurani, maka waktunya untuk speak up, untuk berbicara, untuk melakukan protes. Kalau elit-elit politik Anda itu bertentangan langkah politiknya dengan hati nurani Anda. Dan ini juga salah satu yang ingin saya katakan terhadap penolakan kehadiran Prabowo Subianto. Karena PSI itu ya awalnya kan memang untuk mendukung Jokowi dan menolak Prabowo Subianto, kok sekarang tiba-tiba menerima. Nah, itu kan melanggar dari nilai-nilai itu sendiri. Gitulah. Jadi singkatnya Mas Guntur Romli, bagaimana Anda, apa yang ingin Anda katakan ketika ada langkah-langkah dari Pak Prabowo untuk melakukan penetrasi ke dalam yang tadi disampaikan oleh Bang Adi Praitno? Ya kalau Mas Adi Praitno kan lebih lembut ya menjelaskan. Kalau saya itu bagian dari politik belah bambu, dari politik adu domba, dari politik perpecahan, dan bukti-bukti sudah saya sampaikan tadi bagaimana Prabowo Subianto karena dia merasa tidak terlalu yakin Pak Jokowi kepada dia, beda dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh lahir dari rahim politik yang sama dengan Pak Jokowi dari PDI Perjuangan, kemudian kerjasama antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi itu sudah puluhan tahun, sementara Pak Prabowo kan baru menjelang 5 tahun, itu pun kinerjanya Pak Prabowo sebagai menhannya Pak Jokowi tidak memuaskan, maka dia harus melakukan yang seperti dengan Mas Adi tadi itu kan, menunjukkan bahwa dia juga dekat dengan Pak Jokowi dengan mengambil alih beberapa pendukung-pendukung dan simbol-simbol Pak Jokowi dan Pak Ganjar yang akhirnya timbullah perpecahan, timbullah adu domba,
Karena itu bagian dari cara dia untuk memuaskan egoisme politik dari Pak Prabowo. Oke, baik. Menarik, kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan, seperti apa baik di PSI dan juga dinamika politik ke depan, karena sangat menarik dari apa yang tadi sudah Anda paparkan. Terima kasih banyak Mas Guntur Romli, terima kasih banyak Bang Adi Praetno sudah bergabung malam hari. Terima kasih, selamat malam. Ya, usai sudah Sindo Prime untuk hari ini. News Group terbesar segera hadir, tunggu Kamis 31 Agustus 2023. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.